Halo cat lovers semuanya, apa kabar? Semoga kalian dan Anabul sehat selalu dimanapun kalian berada. Nah, aku mohon maaf banget karena jarang bikin video. Karena di rumahku, which is rumah Nyonya Miu, Meng, dan juga Koci, ini lagi renovasi total guys. Udah 1 bulan ini belum selesai renovasinya. Dan aku sebagai babu tiap hari kayak ikutan repot gitu loh. Padahal aku gak ikutan bantu tukang buat renovasi. Pokoknya 1 bulan ini sangat melelahkan sekali buat keluarga kami. Anyway, kita masuk ke pembahasan video kali ini ya guys, yaitu tentang komunikasiku dengan Meng melalui animal communicator atau biasa kita sebut dengan linking. Aku pakai jasa animal communicator ini lewat Instagram ya cat lovers, tapi mohon maaf banget aku nggak nge-spill Instagram animal communicatornya karena aku nggak ada perjanjian dengan beliau untuk meng-spill beliau. Tapi aku bakal meng-spill hasil linkingnya aja nih. Buat kalian yang mau pakai jasa Encom juga, kalian bisa search di Google karena banyak banget yang bahas Encom di Google. Bahkan ada yang menyertakan username Instagramnya. Jadi kalian bisa pilih Encom mana yang menurut kalian bisa kalian percayai. Nah, dari tadi ngomongin Encom nih, sebenarnya Encom itu apa sih? Jadi, Encom atau Animal Communicator adalah orang yang dapat berkomunikasi dengan hewan. Biasanya, Encom ini banyak dimintai tolong oleh owner hewan agar bisa berkomunikasi dengan hewan yang dipeliharanya. Dan, Encom ini biasanya dimintai tolong untuk menemukan hewan yang hilang hingga berkomunikasi dengan hewan yang sudah meninggal. Kalau kalian searching di Google, banyak banget artikel yang membahas tentang komunikasi dengan hewan ini, dan banyak juga penjelasan ilmiahnya yang bisa kalian baca sendiri di Google karena kalau aku menjelaskan takut salah. Nah, karena ini ada pembahasan ilmiahnya, jadi ini bukan klinik atau dukun-dukunan loh ya. Kemudian setiap animal communicator biasanya bilang kalau semua orang bisa berkomunikasi atau ngobrol dengan hewan. Tapi karena aku belum bisa atau belum terasa soal itu, jadi aku menggunakan jasa Encom untuk membaca Meng. Seperti yang kalian tahu, kalau kalian follow Instagram Nyonya Miu, aku pernah cerita di story Instagram kalau Meng kehilangan berat badannya secara drastis. Kupikir Meng stres, tapi aku tuh nggak tahu apa yang dia pikirkan. Aku nggak tahu apa yang bikin dia stres gitu loh. Karena itu, aku langsung menghubungi salah satu animal communicator lewat Instagram. Dan ini adalah beberapa pertanyaan yang aku ajukan ke Meng. Pertanyaan pertama, kenapa beberapa waktu lalu kamu lesu? Berat badanmu juga berkurang banyak. Apa kamu sedih? Apa yang kamu rasakan? Pertanyaan kedua, apa yang kamu suka dan apa yang kamu nggak suka? Yang ketiga, ini sebenarnya bukan pertanyaan tapi lebih ke ucapan terima kasih aku buat Meng. Aku mau ngucapin terima kasih buat Meng karena dia udah stay sama aku seburuk atau sebaik apapun aku. Dan aku juga bilang sama Meng kalau aku bersyukur banget punya dia. Ya gitulah. Nah, dari 2 pertanyaan dan 1 ucapan terima kasih yang aku sampaikan ke Meng, Meng menjawab teman-teman. Dan ini dia adalah jawaban dari Meng. Jawaban untuk pertanyaan yang pertama. Aku kemarin lesu karena aku demam. Beberapa syarafku terasa nyeri dan sakit. Mulutku juga sakit buat makan dan lambungku juga nggak enak. Aku rasakan mual dan jenuh tiap mencium bau makanan. Aku tidak bersemangat sama sekali. Animal komunikatornya bilang ada rasa demam dan nyeri yang dirasakan Meng beberapa waktu lalu. Rasa mual yang dialami ketika mencium aroma makanan. Anak ini juga masuk fase stres kemarin. Lebih karena suasana hati dan kondisi tubuhnya yang sedang tidak baik. Hal ini bisa karena cuaca, bisa juga karena virus. Nah, untuk virus bisa dikonsultasikan dengan dokternya Meng. Oke, aku akui Meng kemarin memang tidak nafsu makan ya cat lovers. Bahkan aku sampai harus ganti dry food dan harus sampai kasih wet food. Tapi Meng itu cuman ngendus aja, nggak mau makan gitu. Nah, aku mikirnya dia tuh stres, tapi kemungkinan dia tuh stresnya karena renovasi rumah kami. Renovasi itu kan mengundang banyak orang asing seperti tukang, kuli, dan juga ada tetangga sekitar yang ikut membantu. Jadi mungkin Meng itu bisa jadi stresnya karena hal itu ya cat lovers.
Terus kalau ngomongin soal cuaca, di sini tuh di daerah aku cuacanya tuh emang nggak jelas guys. Kadang pagi tuh panas, terus siangnya tiba-tiba hujan. Misalnya jam 7 itu udah panas, terus jam 12 siang atau jam 11 siang itu udah mulai hujan. Pokoknya nggak jelas banget, cuacanya juga nggak nentu. Mungkin itu juga yang membuat Meng suasana hatinya nggak baik gitu loh, karena cuacanya nggak nentu. Kalau daerah kalian gimana guys? Cuacanya sama seperti di sini nggak? Komen di bawah ya. Jawaban untuk pertanyaan yang kedua. Aku suka main-main di luar, rebahan di atas tembok juga pagar yang tidak terlalu tinggi. Aku senang bermalas-malasan. Aku paling tidak suka diganggu ketika santai, tidak suka suara berisik atau bising, karena aku takut dengan suara-suara keras. Nah, aku kan gak kenalan sama animal komunikatornya sama sekali ya, tapi beliau tahu kalau Meng memang suka tidur atau rebahan di atas tembok dan juga pagar yang tidak terlalu tinggi. Nah, aku mau nge-spill tembok atau pagar di rumahku yang sering jadi tempat favorit Meng buat tidur, rebahan, atau mengamati keadaan. Nah, karena Meng bilang dia nggak suka sama suara keras, bisa jadi dia stres atau tidak nyaman berada di rumah guys. Karena namanya aja sedang renovasi ya, pasti ada aja suara potong kayu, suara mukul paku, dan lain sebagainya. Masih belum lagi suara bapak-bapak yang biasanya ramai dan menggelegar gitu kan. Kemudian untuk ucapan terima kasih yang aku sampaikan ke Meng membalas, "Halo animal komunikator, bisakah kamu sampaikan pada Karina kalau aku sayang dengan dia? Aku anggap dia penolong juga pahlawanku. Aku senang dan nyaman bersamanya. Semoga aku tidak merepotkan dia." Nah, setelah baca pesan ini kemarin sebenarnya aku tuh sempat nangis guys, karena aku terharu aja gitu. Ternyata Meng adalah anak yang semanis itu. Dia suka ada di dekatku dan dia juga menyayangi aku. Padahal kadang-kadang kalau aku lagi bad mood, Meng yang gak tahu apa-apa jadi kena omelanku juga gitu. Kalian pernah gitu gak sih ngomelin Anabul pas kalian lagi kesel? Nah, ini ada tanggapan dari Ankom buat aku guys. Ankomnya bilang kalau Meng sebenarnya betah di sini dan nyaman di sini. Cuma kadang-kadang dia demam. Kenapa gitu? Karena dia adalah kucing outdoor dan jarang ada di rumah. Jadi dia biasanya pulang buat makan dan tidur aja. Selebihnya patroli wilayah. Dan karena aku udah tahu Meng ini sebenarnya kenapa, aku langsung boost dan kasih dia vitamin yang aku punya supaya dia lebih sehat. Kalau vitaminnya habis, pasti aku beli lagi. Ya, pelihara kucing baik secara indoor maupun outdoor memang punya plus minusnya ya cat lovers. Jadi pahami betul sebelum memelihara kucing. Oh iya, bukannya aku pilih kasih ya, cuman linking sama Meng aja. Tapi seperti yang kalian tahu, aku udah jelasin di awal tadi kalau kondisinya Meng ini mengkhawatirkan dan dia tuh kelihatan banget kayak kucing stres ya teman-teman. Makanya aku linking sama Meng dulu. Aku tanya ke animal komunikatornya apakah dia emang ada stres atau memang ada sakit secara medis. Kalau memang sakit secara medis mungkin aku langsung bisa bawa ke dokter hewan. Tapi karena linking ini kan ngantri ya teman-teman, dan waktu hasil linkingnya ini keluar Meng udah sembuh teman-teman. Jadi aku nggak bawa dia ke dokter hewan, tapi sebagai gantinya aku ngeboost dia vitamin. Dan vitamin yang aku pakai adalah vitamin Nutri Plus Gel. Kalian pasti nggak asing sama vitamin itu kan, karena vitamin itu juga banyak dipakai sama cat lovers. Kedepannya kalau aku punya rezeki lebih lagi, aku bakal linking sama Nyonya Miu dan juga Koci teman-teman. Jadi doakan supaya rezeki aku lancar ya. Yaudah guys, kurang lebih ini aja video hari ini. Semoga renovasi di rumah kami lekas selesai dan kami bisa membuat video-video menyenangkan yang sudah kalian request di kolom komentar sebelumnya. Terima kasih udah nonton sampai habis. See you on my next video.